Зайка, 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 зайка. Солнышко, солнышко, солнышко. Бля. Господи! Ебать, блядь. Живая? Да. Твою мать! Мама! О, бля! Kita akan belajar tentang biomekanik trauma karena banyak kasus di luar sana tentang kecelakaan, entah itu kecelakaan mobil, kecelakaan sepeda motor. Dengan kita mengetahui biomekanik trauma, kita akan tahu kemungkinan prognosa yang terjadi dan tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai perawat dalam melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Biomekanik trauma merupakan ilmu yang mempelajari kejadian cedera pada suatu jenis kekerasan atau kecelakaan tertentu, ya, misal orang yang jatuh dari sepeda motor akan menimbulkan cedera yang berbeda pada seseorang yang mengalami kecelakaan dengan mobil. Dan juga jika seseorang jatuh dari sepeda motor atau kecelakaan menggunakan sepeda motor, akan berbeda jenis luka ataupun jenis trauma yang dialami tergantung posisi dia jatuh. Misal ada sepeda motor, ada yang tertabrak dari depan, atau dia tertabrak dari belakang, atau dia tertabrak dari samping, akan memiliki jenis trauma yang berbeda dan memiliki penanganan yang berbeda pula. Begitu juga pada orang yang naik mobil mengalami kecelakaan, dia ditabrak dari depan, akan berbeda jenis cederanya jika dia tertabrak dari belakang ataupun tertabrak dari samping. Sehingga biomekanik trauma ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita memahami gambaran luka dan cara penanganan yang harus kita lakukan, dan petugas bisa memberi tahu atau memberi masukan kepada tim medis apa yang harus dilakukan, karena kita mendapatkan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dari korban ataupun dari pasien yang mengalami kecelakaan seperti itu. Mengapa ini penting untuk kita pelajari, ya? Ya, sudah saya sampaikan tadi, ini penting untuk kita pelajari karena kita mengetahui akibat yang ditimbulkan dari trauma itu, ya, akibat yang akan timbul dari kecelakaan atau posisi dia jatuh atau mengalami kecelakaan. Kita tahu akibatnya. Oh, jika dia terjadi kecelakaan sepeda motor tertabrak dari depan, kira-kira akibat atau dampak kepada korban tersebut apa? Begitu juga ada
kecelakaan mobil, ya, misalnya menabrak dinding atau menabrak batas jalan, kira-kira akibat dampak yang ditimbulkan dari trauma itu apa? Kita bisa tahu, kita bisa mengerti apa akibat yang ditimbulkan dari trauma itu. Selanjutnya adalah perlukaan atau jenis perlukaan yang diakibatkan oleh trauma atau kondisi jatuh atau kecelakaan itu. Misalnya pengendara mobil ditabrak truk dari belakang, ya, tabrak truk dengan kecepatan 180 misalnya dari belakang, ya. Kita akan mengetahui kira-kira jenis perlukaan yang didapat oleh pengendara mobil ini apa saja, bentuknya seperti apa, dan kemungkinannya seperti apa. Itu yang kita bisa tahu dari mempelajari biomekanik trauma ini, ya, karena akan berbeda jika dia pengendarai mobil dan ditabrak dari samping, ya, ditabrak kereta api misalnya, ya. Ada mobil sedang menyeberang rel kereta api, dia ditabrak dari samping, akan berbeda jenis perlukaannya, ya, dengan pengendara mobil yang ditabrak dari belakang, gitu, ya. Itu akan berbeda, ya. Dan bisa jadi perlukaan itu tidak terlihat secara jelas, tetapi kita mengetahui kira-kira apa yang terjadi pada pasien yang tertabrak ini, ya. Karena kebanyakan pada trauma biomekanik ini akan mengalami perlukaan organ bagian dalam, sehingga sangat penting kita tahu posisi dia tertabrak, seperti itu. Jenis trauma, ya, jenis trauma. Ini ada beberapa jenis trauma. Yang pertama adalah trauma langsung. Ya, trauma langsung, ya. Trauma yang didapatkan secara langsung. Misalnya, ya, ini ada gambar, ya. Kepala kena martil atau kena palu, ya. Kena palu ini adalah contoh trauma langsung atau benturan secara langsung, ya, langsung ke kulit kepala, bisa robek atau menimbulkan pendarahan luar, ya. Ataupun tulang kepala bisa retak atau patah dan mengakibatkan pendarahan di dalam otaknya. Ini adalah namanya trauma langsung atau benturan langsung, ya. Misalnya kena besi misalnya, ya, kena hantaman besi di kepala, langsung ke kulit kepala bisa robek, menimbulkan pendarahan luar, ya, tulang kepala bisa retak, bisa patah, atau bisa terjadi pendarahan di otak, ya. Ini yang kedua, cedera akibat gaya akselerasi deselerasi, ya. Ini ada dua perlukaan, ya, saya jadikan satu frame. Ada dua perlukaan. Yang pertama adalah cedera akibat gaya akselerasi, yang kedua adalah cedera akibat deselerasi, ya, deselerasi, ya. Kalau deselerasi sendiri, ya, misalnya seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas, ya, lalu menabrak pohon, ya, kecelakaan lalu lintas menabrak pohon, ya. Setelah korban berhenti, maka organ dalam seperti otak itu akan bergerak maju, ya, seperti gambar ini sisi kiri. Organ dalam misalnya itu adalah otak, itu akan terdorong maju, akan tetap bergerak maju, dan organ yang bergerak maju itu akan
mengalami trauma, bisa robek, bisa pendarahan, bisa jaringan ikatnya robek. Nah, itu namanya deselerasi ya, karena akibat perlambatan ya. Jadi perlambatan, jadi yang cepat menabrak seperti tadi yang saya ceritakan, seorang naik sepeda motor nabrak pohon ya, saat dia berhenti, tubuhnya dia berhenti, korban berhenti ya, tubuh di dalamnya tidak berhenti, dia masih terus mendorong ke depan sehingga terjadi perlukaan. Ini namanya perlambatan. Selanjutnya adalah cedera akibat gaya deselerasi ya. Misalnya bila pengendara mobil ditabrak dari belakang ya, ditabrak dari belakang ya, akan terjadi whiplash injury ya, terjadi benturan dari belakang. Selanjutnya cedera kompresi atau paper bag effect. Misalnya ya kayak mainan anak-anak atau kantong kertas yang ditiup kemudian ditutup lalu dipukul ya, mendapatkan efek ledakan ya, kayak seperti itu ya. Ya seperti kantong kertas itu ya, kantong kertas ya, misalnya makanan McD itu kan, itu pakai kantong kertas ya, kita tiup, kita tutup lalu dipukul ya, kayak ada efek ledakan. Itu seperti itu ya gambarannya. Ini terjadi pada organ tubuh dalam ya, yang punya rongga, yang berongga itu bisa pecah karena tekanan ya. Tekanan bisa pada paru ya, bisa paru ataupun usus ya. Ini bisa terjadi karena tabrakan itu tadi. Sehingga saat terjadi tabrakan, misalnya ada pengendara mobil lalu ditabrak dari belakang atau dari depan, lalu dadanya itu kena trauma pada setir mobilnya ya, tidak terlihat luka pendarahan atau apa, tetapi yang ada di dalamnya kita tahu kemungkinan dia mengalami cedera kompresi atau paper bag effect. Itu perlu kita waspadai ya. Biomekanik trauma pada kecelakaan mobil. Nah, ini ya, pada kecelakaan mobil. Nanti kita akan belajar tentang ini, biomekanik trauma pada kecelakaan mobil. Kalau ditabrak dari depan seperti apa, dari belakang seperti apa, dari samping seperti apa. Ya, tabrakan dari depan. Tabrakan dari depan atau frontal itu ada beberapa fase. Ya. Fase yang pertama, ya. Fase yang pertama saat seseorang itu ditabrak dari depan, bagian bawah korban itu akan bergeser ke depan ya, biasanya lutut akan mengenai dashboard. Tulang paha yang pada saat tabrakan dia akan menahan beban yang terlalu berat, bisa jadi tulang pahanya akan patah ya, akan patah. Dan sendi panggul itu kedorong ke belakang, kalau tidak kuat penahan sendi panggul juga bisa lepas dari mangkuknya ya. Itu fase pertama. Fase kedua, lutut dari korban itu bisa bergeser ke depan dan dada atau perut akan menghantam setir mobil. Dalam keadaan ini ya mungkin cedera, bisa terjadi cedera dada atau perut ya, jadi dada perut ya, bisa jadi pasien mengalami atau korban mengalami cedera kompresi, dan bisa jadi organ dalamnya bisa terjadi pendarahan ataupun terjadi trauma yang ada di dalam ya. Kalau mobilnya kecil ya, mobil kecil kemungkinan kena dadanya. Kalau mobil yang besar ya bisa jadi mengenai perutnya, sehingga kita juga bisa memahami bahwa kalau mobilnya kecil, posisi setirnya ada di depan dada ya, dia bisa langsung kena dadanya, ataupun kalau mobilnya besar atau truk gitu ya, bisa langsung kena perutnya. Sehingga itu kita bisa menjelaskan prognosa atau kemungkinan akibat atau dampak luka yang bisa ditimbulkan
dan bagaimana perlukaannya. Ya, fase ketiga, tubuh korban ya, bisa jadi dia naik atau dia terloncat atau terpantul gitu ya ke depan dan membentur kaca ya, membentur kaca. Kaca bisa pecah ya, terjadi pendarahan ada trauma kepala ya, trauma tumpul pada kepalanya, bisa terjadi cedera juga pada lehernya karena dia tubuhnya langsung naik ke atas ya, naik ke atas, itu bisa terjadi. Fase keempat, penderita terpental kembali ke tempat duduk. Setelah terpental ke atas, selalu kembali ke tempat duduk dan kemungkinan cedera yang diakibatkan patah tulang. Ya, patah tulang pada punggungnya, patah tulang pada bagian servikal, ya, sampai ke tulang sakrum pun bisa. Ya. Pada jenis kendaraan yang tidak memakai sandaran kepala, ya harus hati-hati ya, kemungkinan cedera whiplash injury bisa terjadi pada tulang leher ya. Sedangkan kemungkinan yang paling parah pada fase keempat ini bisa terpental keluar kendaraan ya, dan cedera yang diakibatkan lebih parah ya, atau multi trauma ya. Tabrakan dari samping. Tabrakan dari samping ya seperti mungkin tadi yang saya ceritakan, ada mobil ya, ada yang naik mobil lalu berhenti di jalur kereta api lalu ditabrak kereta api, atau sedang menyeberang ya, mobil sedang menyeberang lalu ditabrak dari arah samping. Ini memang sering terjadi di perempatan-perempatan jalan yang tidak ada rambu lalu lintasnya, itu sering terjadi. Cedera yang bisa terjadi di bagian samping yang tertabrak kendaraan, kita akan bisa melihat di situ. Bisa kepala sampai kaki tergantung jenis kendaraan atau yang menabrak ya, itu bisa terjadi kalau dia tertabrak dari samping ya, kepala, bagian kepala, leher, dan bagian sisi yang ditabrak bisa mengalami trauma ataupun terjadi multiple trauma. Tabrakan dari belakang ya, misalnya ya ada mobil yang berhenti mendadak, dari belakang ada mobil yang menyusul dengan kecepatan tinggi lalu menabrak mobil yang di depannya ya. Tabrakan yang terjadi karena tabrakan dari belakang ya, kebanyakan karena yang menabrak itu susah mengerem ya, biasanya terjadi di lampu merah gitu ya, yang depan sudah berhenti, yang belakang ternyata masih ngegas gitu ya, lupa ngerem, akhirnya menabrak yang di depannya. Dan yang sering terjadi ya whiplash injury, tabrak depan ya, organ otak atau tubuh kita berhenti tapi bagian dalam bisa terjadi trauma frontal ataupun bagian belakang. Cedera yang harus diwaspadai yaitu tulang leher ya, karena sangat cepat ya, dan itu kalau tidak ada senderan kepala, tulang leher bisa terjadi trauma, entah itu terjadi fraktur dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, nah ini terbalik. Ini tertabrak atau dia tertabrak dari depan atau dari belakang sehingga mobil terbalik. Kemungkinan
perlukaan atau dampak akibat trauma ini, kalau pasien memakai sabuk pengaman, ya jarang sekali mengalami cedera yang serius banget, ya. Tetapi korban yang mengalami cedera yang sangat serius, biasanya korban tidak menggunakan sabuk pengaman, ya. Dia akan terguling di dalam mobil itu, rollover, ya, dan mengalami cedera di semua bagian tubuh dia. Ya seperti apa ya? Ya seperti dikocok gitu kalau dia terbalik gitu ya, kalau dia tidak pakai sabuk pengaman. Sehingga penting sekali menggunakan sabuk pengaman. Kalau kasus-kasus seperti ini ya harus lebih berhati-hati, karena bisa jadi semua bagian di tubuh dia, ya entah dia terlihat cederanya ataupun tidak terlihat, kita saat kita observasi bisa jadi semua terjadi perlukaan atau terjadi cedera, ya, nah itu cedera organ ya di luar atau cedera organ di dalam. Biomekanik trauma kecelakaan sepeda motor. Ya, ini ada beberapa hal, bisa jadi akan berbeda karena ini ada menggunakan sepeda motor, tadi menggunakan mobil. Tabrakan dari depan atau frontal, ya. Pada benturan dari depan, entah itu apa ya, tertabrak, nabrak dinding atau nabrak sesama sepeda motornya, ya. Pengemudi akan terbentur ke depan, ya. Kedua tungkai akan mengalami apa ya, mengalami trauma karena terbentur stang kemudi, bisa jadi patah di kedua tulang paha atau tulang tungkai juga, dan juga korban akan langsung terjun bebas ke depan, ya, ke depan, ya. Dan cedera lebih banyak tidak bisa kita prediksi, karena saat dia tabrakan dari depan, dia bisa jadi fraktur pada kakinya, pada tungkainya atau pada tangannya yang terbentur, dia langsung terjun bebas ke depan. Nah, tinggal di depan itu ada apa lagi? Kalau ada mobil ya tabrak mobil lagi. Kalau depannya dinding ya langsung nabrak dinding, tergantung trauma yang diakibatkan. Seperti itu. Kalau depan jurang ya sudah, wassalam gitu ya. Jadi kebanyakan sulit untuk diprediksi atau diramalkan untuk cederanya. Ya, tapi kita akan tahu kemungkinan cedera bagian di daerah mana saja. Seperti di lengan, tungkai, kaki, ya bisa jadi kepala. Benturan dari samping, ya, di perempatan, ya, lampu merah, ya lampu merah mau kuning, langsung digas depan, ternyata di depan juga ada mobil yang sedang berjalan, tabrak dari samping, ya. Ya, ini saat ditabrak dari samping, benturan yang paling keras atau yang terkena adalah kaki terlebih dahulu. Setelah itu pengemudi akan bisa tergeletak atau terpental, ya. Saat dia terpental kita tidak bisa mengira-ngira lukanya di mana, tapi luka yang paling parah yang didapatkan adalah pada kakinya. Sliding down the bike, nah ini luka atau biomekanik trauma pada kecelakaan motor akibat sliding down the bike, atau yang ini gambarannya seperti ini. Pada saat akan terjadi benturan, pengemudi dengan sengaja atau nggak sengaja
melepaskan motornya atau menekan motornya ke bawah sehingga motornya akan melesat, dan si korban ini ya ada di belakang, ya akan jatuh ke belakang, ya akan jatuh ke belakangnya. Ini yang disebut sliding down the pipe atau bergeser lah, istilahnya bergeser. Jadi saat mau terjadi tabrakan, dia menekan mobilnya ke depan, dia akan berguling ke belakang, ya. Ini menimbulkan cedera paling ringan, ya, paling ringan. Namun cedera terhadap jaringan lunak seperti kulit, ya, epidermis, dermis, ya, ini sangat berat karena kalau dia tidak menggunakan jaket atau sepatu yang tebal, celana yang tebal, ya, lukanya akan cukup banyak, ya. Dan bisa terjadi luka-luka trauma namun tidak menimbulkan kematian. Demikian materi biomekanik trauma. Tetap hati-hati di jalan. Terima kasih.